Yang paling berkesan di kepala gue adalah cerita tentang maraton. Gue kan suka sejarah ya, jadi sejarah tentang The Battle of Marathon itu yang fascinate me. Tahu kan Battle of Marathon? Si kurirnya ini disuruh lari dari maraton sampai ke Athena. Terus sampai Athena dia kasih kabar kemenangan, and then dia die. Gimana rasanya lari segitu lama ya? Bikin penasaran sih. Awalnya itu Raffi nih. Jadi gini, waktu itu Duda Minus One itu mau tur ke Eropa karena kan kita punya project DNA. Kebetulan Raffi itu mau ada Berlin Marathon waktu itu. Nah terus dengan segala proses dan segala macam akhirnya si Duda Minus One itu nggak jadi ke Eropa. Cuman Raffi bilang, tetap ke Eropa yuk gitu. Ikutan maraton aja mau nggak Riel? Terus gue bilang, gue udah bulangin waktu tapi nggak jadi. Apa gue ikut aja maraton ya? Gue tuh suka olahraga. Bahkan gue sempat jadi atlet. Gue sempat jadi atlet inline hockey. Gue masih ada medalinya. Nah, ini medali emas gue. Gue dapat gold kejurnas sepatu roda 1999 di Surabaya. Waktu gue SMA, nggak pernah pulang sekolah itu bajunya nggak basah, jadi selalu main basket lah, apalah. Tapi gue sukanya olahraga tim. Ya kayak inline hockey, kayak sepak bola, basket, softball, baseball. Kalau yang sendirian gitu gue males. Jadi sebenarnya lari itu nggak pernah gue tekunin ya sebetulnya ya. Palingan lari buat pemanasan gitu. Buat pemanasan ataupun buat strengthening pas lagi TC. Ini gue taruh mana medali gue? So gue pakai lagi kan udah lama ya. Jadi pas Raffi ngajakin gue bilang, ayo. Waktu itu gue mesti tes dulu fisiknya. Gue senang olahraga, gue pernah jadi atlet. Jadi gue pikir, pasti oke lah gitu. Cuman tes doang, habis itu gue lari gitu. Udah sampai di gedung Wells Pro, di situ udah siap orang-orangnya. Jadi ada tim dokter yang buat ngetes, ada pelatih fisik juga yang buat ngetes. Tesnya standar sih sebetulnya. Kayaknya tes ketahanan otot itu ya. Jadi tes fisiknya. Tes fisik itu ada tes ketahanan tubuh, ototnya juga. Terus mungkin yang paling intinya itu adalah tes larinya. Jadi gue dipasangin tuh alat-alat buat tesnya di badan, ditempelin. Terus habis itu disuruh lari di treadmill. Jadi selama gue lari itu mereka tuh bisa baca tuh datanya tuh. Datanya kelihatan bagaimana kondisi jantungnya, gimana kondisi paru-parunya dan lain-lain selama gue melakukan lari itu. Gagal. Serangkaian ini aja kita bisa bilang tidak terlalu baik sebenarnya. Dari metabolisme Ariel itu bener-bener makainya tuh gula. Intinya sih ya sebetulnya jadi fisik gue tuh nggak memadai gitu. Jadi terutama otot bagian bawah itu kakinya kayak nggak pernah dilatih gitu mungkin. Tapi kalau otot bagian atas, yang terutama tangan ini oke. Mungkin karena gue masih sering nukang kali ya, jadi kan tiap hari gue nukang ini segala macam gitu. Oke, gue jelasin ya. Masalahnya itu sebenarnya gini, pas gue memasuki usia 30, gue tuh udah mulai jarang olahraga. Tadinya sering, seminggu berapa kali, ini udah mulai jarang. Jadi olahraga gue tuh cuman ada pas di panggung. Iya, manggung itu sama kayak olahraga loh capeknya. Kita nyanyi, lari sana, lari sini, apalagi panggung yang gede ya. Habis itu lompat selama durasi kurang lebih 1,5 jam ataupun bisa juga lebih. Cuman masalahnya adalah, gue tuh udah lama gak manggung. Tes ini tuh di bulan Agustus.
Noah tuh kan hiatus udah lama. Noah itu terakhir manggung di Desember tahun lalunya. Gue tuh kayak udah 7 bulan lebih nggak olahraga. Jadi kaum rebahan istilah 7 bulan, sama sekali nggak olahraga. Makanya fisik gue lemah banget sih waktu pas lagi dites itu, karena udah lama benar-benar nggak berkegiatan sama sekali. Jadi yang gue sadarin setelah gue ngobrol sama dokter adalah bahwa olahraga itu mesti rutin, nggak boleh diselang-selingnya terlalu lama. Jadi gue tuh nggak bisa kayak gue ngandalin bahwa dulu gue pernah atlet, gue seneng olahraga, hobinya olahraga. Tapi kan itu udah lama gak dilakuin ya. Jadi gue gak bisa mengandalkan itu untuk sekarang. Setelah tes itu, akhirnya gue ngobrol lagi tuh sama tim Pocari. Mereka nanya, gue tuh serius gak mau maraton? Ariel bilang, ya aku komit nih mau ikut maraton. Dan dari komitmen itu kita ngerasa keren, kita tertantang, sekaligus juga deg-degan, tapi exciting. Kita bilang, oke, let's go. Mereka akan siapin semua timnya. Dari situ kita nurunin semua tim kita, tim Sport Science, semua kita turunin untuk mendukung. Jadi lengkap dari sports doctor yang memang untuk ngawasin kesehatannya Ariel, terus juga ada coach yang untuk day to day latihan beberapa bulan mempersiapkan maraton, ada juga nutritionist untuk ngelihatin hidrasinya Ariel, pola makannya Ariel, ada psikologi untuk juga recovery karena latihan intens butuh recovery banget, dan yang terakhir ada psikologi gitu ya. Jadi kalau Ariel sebelum maraton nanti butuh persiapan mental, kita juga support dari segi itu. Mereka mau support, disiplin jadwal, ya udah kita mulai nih misi untuk maraton di Tokyo nanti. Kalau kita ngelihat sebenarnya latihan maraton ini bukan cukup berat lagi, tapi berat sebenarnya ya. Dan waktunya itu panjang, bisa 4 bulan sebelum race, jadi persiapannya itu nggak main-main. Dari kita ngomongin soal karbohidratnya harus bisa terpenuhi sebagai energi utamanya. Bahkan kalau kita ngomongin karbohidrat di breakdown lagi nih, nanti Mas Ariel makannya selain dimakan utama, itu juga ada nanti kebutuhan sebelum latihannya seperti apa sih, segera setelah selesai latihannya seperti apa. Masukin dulu yang intinya, yang beneran makanannya. Oke. Buah apa yang kira-kira bisa hampir cover semuanya? Semua buah sebenarnya plus minus ya, nggak ada yang kayak aku paling bagus tuh strawberry gitu, paling bagus jeruk tuh enggak. Semakin beragam sebenarnya semakin bagus, karena masing-masing tuh dari warna kan punya komponen yang berbeda tuh biasanya. Kita ngomongin antioksidan itu beda-beda sebenarnya. Nah, itu baru karbohidrat doang nih. Nanti setelahnya kita juga ngomongin juga soal proteinnya untuk recovery muscle atau ototnya. Itu juga akan ada kebutuhannya, khususnya di makan utama pastinya, dan juga di tadi kebutuhan segera setelah selesai latihan semua rangkaian lari itu. Jadi benar-benar nggak bisa ibaratnya main-main nih soal kita ngomongin persiapan maraton. Semuanya nih diperhitungkan, bahkan sampai kita ngomongin soal hidrasinya itu juga sangat penting. Tadi saya sempat ngobrol juga sama Kak Dita mengenai target asupan nilai gizi dari Kak Ariel. Tentu hal itu juga bukan hal yang rumit bagi Dermalicious, karena per minggu atau per bulannya pasti ada penyesuaian target nilai gizinya. Dalam latihan ini kita akan kebagi 3 fase. Yang pertama ada general preparation, yang kedua ada specific preparation, yang ketiga ada tapering sebelum race atau pre-race. Di general preparation kita fokus untuk membangun daya tahan atau endurance. Oke, terus durasinya 1 menit ya. Oke. 1 menit ya. Oke, good. Oke. Mau jatuh. Oke, thanks. Selanjutnya, di general preparation juga kita fokus untuk memperbaiki teknik berlari, atau kita memperbaiki nih apa yang kurangnya dari strength atau kekuatan Bang Boril. Kita masuk ke specific preparation, atau kita akan mulai melatih kecepatannya, kecepatan kita saat berlari, daya tahan yang digabung dengan kecepatan.
akan masuk ke tapering. Tapering ini adalah fokus ke penurunan intensitas dan volume latihan. Jadi sebelum kita rest nih, volumenya tuh menurun dan intensitasnya menurun. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri sebelum restnya nanti. Harapan saya sih selama 4 bulan ini tentunya progres yang baik dan intinya terhindar dari cedera dan sakit. Tanggal 17 Desember itu gua manggung sama Juicy Lucy tuh. Special event sih waktu itu, jadi cuman 2 lagu gitu manggung. Terus setelah manggung, besoknya gue sakit tuh. Dan after latihan sebentar, Ariel ternyata di bulan Desember sakit. 1 bulan sakit. Kita langsung, oh my god, gitu. Apa yang udah kita latihan, kita harus balik lagi dari awal. Badannya udah agak enakan sedikit, gue coba lari 5 kilo waktu itu di treadmill. Terus angkat lagi badannya. Habis itu ke dokter lagi, suntik lagi. Biar cepat sembuh, dokternya bilang, Mas Ariel jangan dibawa lari dulu karena badannya tuh masih memperbaiki si tubuhnya. Kalau ditambah lari lagi, nanti dia akan ke split tuh. Jadi dia perbaiki yang sakitnya sebelumnya sama dia perbaiki si badannya yang habis lari itu juga. Jadi jangan lari dulu gitu. Lumayan tuh kayaknya 1,5 bulan. Ya kalau sakit kan gak bisa dipaksa latihan ya. Nanti kita akan adjust lagi atau kita akan sesuaikan lagi programnya. Ya, yang penting Ariel enjoy aja. Jadi sisa waktu gue tinggal 1,5 bulan lagi. Wah, itu PR sih